Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum agenda khutbah dan salat Jumat dimulai pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan pada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid yang masih ada di lantai 1 untuk segera naik ke lantai 2 dan mengisi saf-saf yang masih kosong. Bagi para jamaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian bagi anak-anak apabila khotib naik mimbar untuk khutbah tolong dengarkan dengan seksama dan tidak main HP sendiri atau berbicara sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Haji Edi Suprayitno, khotib Jumat Ustadz Dr. Andes Haji Heder Tua Kia MAG dari Kota Malang dengan tema integritas PS oportunitas dan perspektif Islam, sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Irfa mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang dipergunakan untuk operasional masjid, untuk pembelian perluasan lahan masjid dan rencana pembangunan masjid tahap 2. Mudah-mudahan amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kultum subuh dilaksanakan setiap pada salat subuh ganti masa Sabtu malam pekan keempat tanggal 25 Januari 2025 pada salat maghrib sama dengan isya bersama Ustaz Profesor Asok Dr. Haji Zulfi Mubarok MAG dari Kota Malang dengan materi fikih 4 madzhab. Yang berikutnya kajian tafsir Ahad malam Senin pada maghrib sampai dengan isya bersama Ustaz F. dari Gondang Legi. Yang berikutnya ganti tamasa Rabu malam pekan kelima tanggal 29 Januari 2025 pada salat maghrib sampai dengan isya bersama Ustaz Dr. Andes Ahmadillah MSI dari Kota Tanjen dengan materi sejarah peradaban Islam. Demikian informasi yang kami sampaikan kepada bersama. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha, idza haddatha kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah
semua kita bisa berhadir di Baitullah, rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan sholat Jum'ah di siang hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, kita masih berada pada awal tahun 2025. Bulan Januari belum selesai. Kalau dulu kita bermuhasabah, sekarang saya ingin kita mengambil sikap bagaimana tahun ini dan ke depan kita menjadi manusia muslim yang punya integritas baik. Sehingga kali ini saya mengangkat tema integritas versus opportunis dalam perspektif ajaran Islam. Jamaah yang saya muliakan, dalam perspektif Islam, integritas itu kalau dihadapkan dengan oportunis, dua hal yang bertentangan. Dan di luar banyak orang menggunakan kata-kata ini. Apalagi kemarin waktu mau pilpres, pilcaleg, pilkada, kayaknya dua istilah ini sangat digemari orang. Kita butuh manusia punya integritas. Kita tidak mau orang yang oportunis. Integritas dalam konteks Islam ini dimaknai dengan sebuah sikap konsisten, mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran, dan memegang teguh persoalan-persoalan ideologis, persoalan-persoalan etika, persoalan-persoalan moral. Itu namanya manusia yang punya integritas. Sesungguhnya bentuk atau wujud daripada integritas itu kalau kita lihat adalah istiqomah. Maka tadi saya awali khutbah saya ini dengan membaca surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menarik untuk kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tanda petik kita sering mengatakan istiqomah itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah itu jangan kamu takut dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka akan menggembirakan kalian dengan jannah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Saya lalu membaca tafsir-tafsir agak modern. Misalnya kita lihat tafsir Al-Munawwarah. Al-Munawwarah ini ditulis oleh Dr. Imad Zuhail Hafidh dari Universitas Islam Madinah. Ada yang menarik dari kajian dia terhadap ayat ini. Fussilat ayat 30. Kata dia, asalkan kita semua ini mau meneguhkan pendirian kita tentang Allah, kita yakin akan eksistensi Allah, maka ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah menurunkan para malaikat-malaikat yang sangat baik. Untuk apa? Membuat kita jangan sampai takhafu wa la tahzanu. Mengingatkan kita orang yang istiqamah, jangan takut dan jangan bersedih. Karena apa? Di sana tempatmu nanti di surga itu sangat indah. Ditontonkan kepada kita video klip kita nanti di kehidupan akhirat. Itu saat pertama. Yang kedua, kata ulama tafsir terkenal ini bahwa nanti mereka datang lagi pada saat kita sedang ada di dalam kubur. Ketika semua orang sudah pulang, para pengantar kita,
maka dalam keadaan takut dan gentar itu malaikat Allah akan datang meyakinkan kita, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Tempatmu itu adalah surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita menjadi manusia yang istiqamah, punya integritas yang baik. Jamaah yang saya muliakan, sementara oportunisme ini cenderung mengacu pada perilaku yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moral. Dia tidak mau melihat prinsip-prinsip etika. Ya. Dalam nomenklatur Islam itu kalau kita mau jujur, sesungguhnya oportunisme itu dekat dengan munafik. Maka tadi saya bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah katanya dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafikun salasa, tanda orang munafik itu ada 3. Satu, idza haddatsa kadhiba, kalau dia berkata itu dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mesti ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat maka dia cenderung khianat. Itu yang disebut dengan manusia munafik. Jamaah yang saya muliakan, di luar sana saya sering melihat betapa senangnya seseorang dari kita para jamaah ini kalau kita mendapatkan simbol manusia yang punya integritas baik. Tapi hati ini terasa agak hancur sedikit ketika orang mengatakan, ini manusia oportunis. Dan di luar sana banyak. Ada yang senang pindah partai satu kepada partai yang lain, pindah dari organisasi satu kepada organisasi yang lain. Sekarang ada juga jamaah masjid yang oportunis, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan semua mereka punya alasan. Walaupun saya ditentang oleh para ahli manajemen, katanya, loh, opportunity itu kan baik, orang memanfaatkan peluang. Tapi saya katakan, dia akan menjadi oportunisme sesuatu yang negatif, dan itu yang dipraktekkan dalam kehidupan real kita. Selalu manusia yang oportunisme ini modalnya adalah berbohong. Jamaah yang saya muliakan, maka mari kita melihat ada beberapa ciri yang bisa kita lihat siapa manusia yang punya integritas yang baik dan siapa manusia yang oportunisme ini. Ciri pertama, orang yang oportunisme itu adalah manusia yang tidak konsisten dalam prinsip. Ia cenderung tidak memiliki prinsip yang tetap, dia mudah berubah-ubah, bersikap atau berpendirian sesuai dengan kepentingan yang dia inginkan. Ini manusia yang punya perilaku, sikap oportunis. Dan di luar banyak. Coba lihat, orang pindah partai itu senangnya dia berbohong dari satu partai ke partai yang lain, karena dia ingin memanfaatkan kesempatan. Buat dia urusan moral, urusan benar atau salah bukan menjadi masalah. Yang penting apa yang dia inginkan itu bisa terwujud. Maka ini manusia oportunis. Jamaah yang saya muliakan, ada kata-kata Imam Al-Qurtubi yang menurut saya sangat menarik untuk kita renungkan, bahwa kita mestinya itu tidak menjadi manusia oportunis, tapi kita menjadi orang yang istiqomah. Dan ini baik. Istiqomah itu dalam arti, dalam konsep Al-Qurtubi, ulama tafsir terkenal ini, dia mengatakan orang yang hatinya senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah, baik berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Maka inilah yang disebut istiqomah yang sesungguhnya. Kita kadang-kadang mengacaukan istiqomah ini. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya rutin lalu kita bilang ini orang istiqomah banget.
Padahal istilah itu lebih tepat disebut dengan al-mudawamah. Orang yang istiqamah itu adalah orang yang mempertahankan prinsip akidah Islam. Dia tidak main-main dengan ajaran Islam. Hati yang istiqamah, kata Al-Qurtubi, adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahkan hati yang istiqamah ini akan membuat seseorang dekat dengan kebaikan. Rezekinya dilapangkan oleh Allah dan dia akan jauh dari godaan hawa nafsu. Coba lihat saja kalau orang yang tidak istiqamah, oportunisme, selalu dia mengikuti hawa nafsu. Dan kita tahu hawa nafsu itu akan selalu mendatangkan malapetaka bagi manusia. Jemaah yang saya muliakan, ada hadis yang agak panjang sedikit, tapi intinya mungkin saya ingin menyampaikan begini. Hadis ini dari Abu Zaid, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha. Ia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, akan didatangkan seseorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka, lalu keluarlah isi perutnya, usus-ususnya semua keluar, terus dia berputar pada isi perutnya itu sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Para ahli neraka yang saat itu berada di neraka sama bingung melihat orang ini, karena mereka tahu ini orang hebat, tapi kok kali ini dia disiksa. Maka mereka bertanya, "Hei Fulan, dulu kan sampean orang baik, sekarang kok sampean disiksa kayak begitu?" Apa jawabnya? "Betul, saya dulu orang baik, tapi saya menjadi orang yang sering tidak konsisten. Saya mengajarkan orang tentang kebenaran, saya mengajarkan orang tentang kebaikan, tapi saya sering tidak konsisten terhadap ajaran-ajaran ini. Bahkan saya cenderung melarang. Maka sekarang akibatnya saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini namanya orang tidak konsisten. Dia tahu kebaikan, dia tahu sesuatu itu baik, dia punya ilmu yang bisa dia ajarkan kepada manusia, tapi kemudian sikapnya bertentangan dengan ilmu dan ajaran-ajaran yang dia ajarkan. Ini berbahaya. Jamaah yang saya muliakan, ada hadis Rasulullah menarik, singkat saja di situ. "Mathalul 'alimil ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nas wa yakhriqu nafsahu." Kata Rasulullah, perumpamaan seorang alim itu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia punya ilmu, dia tahu tentang kebaikan, dia ajarkan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Kebaikan tadi yang diajarkan tidak pernah dia laksanakan. Maka Rasul mengatakan, itu laksana sebuah lilin yang pandainya, bisanya hanya menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri yang terbakar. Konsisten itu perlu. Kalau kita tahu itu kebenaran, itu kebaikan, pertahankan itu. Apalagi tugas kita sebagai seorang alim, seorang pengajar kepada sesuatu yang benar. Ini saya kira harus diperhatikan betul. Ada ayat menarik itu di dalam Al-Baqarah ayat 44, kan Allah mengingatkan kita, ta'murunan nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Hati-hati ini saya ingin. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri dari kewajiban itu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, kamu membaca Al-Quran. Apalah ta'qilun, Allah, apakah tidak kamu itu berpikir? Lebih keras lagi nanti bisa dilihat surat Shaf ayat 2-3 itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu lalu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Ciri pertama,
Jadi kalau ada manusia tidak konsisten terhadap kebenaran, maka ini tipe manusia oportunis. Yang kedua, orang oportunis ini cenderung manipulatif. Dia menggunakan cara-cara manipulasi dengan modal kebohongan untuk mencapai tujuan, termasuk memanipulasi orang lain atau situasi untuk keuntungan pribadi dan kelompok-kelompoknya masing-masing. Di luar sana banyak hanya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan kita, lalu manusia berani dan rela melakukan berbagai kegiatan manipulasi. Pikirannya manipulatif, kata-katanya manipulatif, berbohong. Dan itu sangat berbahaya. Orang yang punya integritas sebaliknya, saya kira, dia tidak manipulatif, tetapi malah dia selalu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Mereka selalu berkata jujur dan tidak menipu atau tidak berbohong. Dia bertindak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Inilah manusia yang punya integritas. Jamaah yang saya muliakan, orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan tempat yang baik. Berbalik, siapa yang berbohong, apakah itu ustadz, itu kiai, itu jamaah masjid, maka tetap dia akan mendapatkan keburukan. Dan jangan pernah berpikir akan lahir, akan terwujud hal-hal yang baik dari kebohongan. Tidak pernah akan ada. Coba mari kita renungkan hadis yang agak panjang itu. Alaikum bisidq, wajibkan bagi kalian itu untuk berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, bahwa jujur itu akan mengajar kalian, akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan mengantarkan kalian kepada syurga. Nah, tapi nggak enak ini, ada sambungannya begini. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Ini bagian agak baik. Seseorang laki-laki di antara kita, kalau dia pernah jujur dan dia mengulangi perbuatan jujurnya itu, maka Allah akan mencatat orang ini adalah orang yang jujur. Lalu ada larangan. Wa iyyakum wal kadhib, hendaklah kalian semua jamaah yang mulia perhatikan hadis ini, jauhilah oleh kalian itu kadhib, dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan kalian pada al fujur, sesuatu yang jelek, busuk, elek. Wa innal fujura yahdi ilan nar, yang fujur tadi, yang bohong tadi pasti akan mengajak, membawa kalian kepada api neraka. Lalu disebutkan, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kalau ada salah seorang dari kita ini yang tidak jujur, dia berbohong dan dia mengulangi perbuatannya itu kemana-mana, maka kata hadis tadi, Allah akan menuliskan bagi di sisinya itu, hamba ini adalah hamba pembohong. Jamaah yang saya muliakan, dua ciri ini barangkali perlu kita bawa, yang akan membuat kita menjadi manusia yang integritas, bukan menjadi manusia oportunis. Di luar orang oportunis itu jelek, bahkan sering disebut bermuka dua. Maka saya tadi mengatakan memang dia dekat dengan munafik, itu oportunis. Terakhir, mari kita ingat ayat Quran yang mulia. Innal abrara lafi na'im, siapa yang berbuat jujur, berbuat baik, maka pasti dia akan mendapatkan tempat yang mulia, surga yang sangat nikmat. Wa innal fujjara lafi sijjin, siapa yang berdusta, berbohong, melakukan hal-hal yang fahsya, yang tidak baik, maka sijjin, neraka sijjin tempatnya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang oportunis, selalu menjadi manusia yang punya integritas yang tinggi. Semoga khutbah singkat ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi saya dan jamaah semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang saya muliakan, marilah pada khutbah yang kedua ini kita semua berdoa. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia-manusia terpilih, selalu diberikan kebaikan dan kekuatan bagi kita, dan kita ditempatkan di surganya Allah yang sangat nikmat itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizq, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal afiyah, abwabal jannah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon padamu ya Allah, bukakanlah bagi kami semua ini pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pemaaf, dan pintu-pintu syurga ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Berilah bagi kami semua ini kemudahan, jauhkanlah kami dari berbagai kesulitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah ya Allah bagi kami semua ini, anak keturunan kami, istri kami, suami kami, orang-orang yang menyenangkan di pandangan mata kami. Jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah ya Allah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat penerima taubat, Engkau Maha Rahman dan Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.